Selamat datang di kelas Teori Klasik Psikologi Sosial. Sebelumnya, kita telah mempelajari teori penguatan, di mana perilaku untuk secara individual dan terbentuk dari asosiasi antar stimulus di lingkungan secara umum. Misalnya, kita jadi mengetahui mengapa kita menutup telinga ketika melihat kilatan cahaya petir. Karena kita belajar bahwa cahaya petir akan diikuti oleh suara gemuruh yang sangat besar, sehingga kita menghindarinya. Namun demikian, banyak sebetulnya hal-hal yang kita pelajari bersumber dari stimulus yang lebih spesifik, yaitu stimulus sosial atau orang lain di sekitar kita. Faktanya, pembelajaran sosial sangat sering kita lakukan sepanjang hidup kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teori belajar sosial dan bagaimana proses psikologis yang terjadi saat seseorang meniru atau melakukan imitasi terhadap perilaku orang lain. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama menonton cuplikan film Devil Wears Prada berikut ini. Film ini mengisahkan Andy yang diperankan oleh Anne Hathaway, seorang staf baru dalam perusahaan majalah fashion yang dikepalai oleh Miranda Priestly, yang diperankan oleh Meryl Streep, dan dalam perusahaan ini, Andy dituntut untuk beradaptasi. Dalam adegan berikut, kita akan melihat elemen-elemen dalam perilaku belajar sosial. No, and I've seen all this before. Deskins is trying to reinvent the drugway, so Where actually are all the other dresses? we have some right here, and then And Armani. watch and listen. And I think it can be very interesting No. No, it's just baffling to me. Why is it so impossible to put together a decent run-through? You people have had hours and hours to prepare. It's just so confusing to me. Where are the advertisers? We have some pieces from Banana Republic. Well, we need more, don't we? Oh, this might be. What do you think of... Yeah. Well, you know me. Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm on board. But do you think it's too much like... Like a La Croix from July? I thought that, but no, not with the right accessories. It should work. Where are the belts for this dress? Why is no one ready? Here. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me. I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Menurut penulisan Miller and Dollard pada tahun 1941, terdapat 4 aspek penting yang saling berhubungan dalam perilaku belajar, yang ternyata terdapat pada cuplikan film The Devil Wears Prada yang sudah ditunjukkan. Kita lihat, Andy diminta untuk memperhatikan atasannya dan kolega-koleganya yang sedang mendiskusikan masalah busana di kantor. Keinginan Andy untuk memperhatikan mereka bisa kita sebut sebagai drive atau dorongan. Di sini, Andy memiliki suatu kebutuhan yang mungkin akan terpenuhi
jika dia memperhatikan. Misalnya saja karena ia bekerja di perusahaan itu sehingga ia harus melakukan apa yang diminta, karena ia memang membutuhkan uang dari perusahaan itu. Sementara orang yang menyuruh Andy memperhatikan dan juga perilaku sosial yang terjadi dalam membahas fashion di kantor itu bisa kita sebut sebagai cues atau stimulus eksternal. Cues adalah tindakan orang lain atau konteks sosial yang mendapat perhatian dari kita. Jadi bisa kita lihat juga bahwa teguran dan sindiran dari bos Andy, yaitu Miranda, adalah cues atau stimulus eksternal. Ketika melihat kolega dan bos dari Andy itu berdiskusi, kita melihat Andy kemudian tersenyum geli ya. Dia melihat sepertinya itu konyol yang dilakukan oleh Miranda dan kolega-kolega. Inilah yang kita sebut sebagai response atau respon, yaitu tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap cues. Nah, walaupun tidak ditunjukkan dalam adegan, tapi coba kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi Andy yang ditegur dan disindir oleh Miranda. Mungkin tidak nyaman, bukan? Nah, inilah aspek keempat, yaitu reward and punishment, atau hadiah dan hukuman. Andy ke depannya mungkin tidak akan berani lagi untuk tersenyum geli dan tertawa ketika kolega dan bosnya sedang berdiskusi tentang fashion. Nah, di sini terjadilah yang namanya pembelajaran sosial. Menurut Miller dan Dollard, imitasi terjadi karena proses yang disebut match-dependent behavior. Di sini, perilaku ditiru karena melihat bahwa respons dari yang ditiru ternyata membawa hadiah atau reward. Si peniru pun ketika melakukan hal yang sama, ia juga mendapat reward. Maka dari itu, ke depannya si peniru akan lebih peka pada tanda-tanda atau cues yang ada pada orang yang ditiru. Ia pun akan melakukan respon yang sama. Disinilah terjadinya imitasi. Contohnya misalnya seorang kakak yang suka makan es krim, kemudian dia melihat tukang es krim di luar rumah, ia berlari, dan kemudian ia berhasil membeli es krim dan memakannya. Adiknya awalnya tidak ikut-ikutan, namun suatu ketika ia juga ikut berlari seperti abangnya. Si adik lalu akhirnya juga bisa makan es krim. Kemudian si adik ke depannya lebih peka jadinya dengan tanda-tanda bahwa si kakak akan berlari. Ia tahu bahwa berlari seperti kakaknya akan membawanya pada reward. Dan perilaku berlari ini mungkin bisa terus menetap bahkan ketika rewardnya sudah tidak ada. Pada perkembangannya, teori imitasi oleh Dollard and Miller telah dibantah oleh seorang ahli psikologi sosial bernama Albert Bandura. Nah, sekarang waktunya kuis untuk kalian. Bacalah buku Theories of Social Psychology oleh Shaw dan Constanzo yang merupakan materi dari perkuliahan ini. Lalu jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah match-dependent behavior adalah satu-satunya mekanisme yang bisa menjelaskan proses imitasi? Jelaskan alasan dari jawaban kalian secara elaboratif. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara teori penguatan dari Dollard dan Miller dengan teori penguatan dari Albert Bandura? Jelaskan jawaban kalian dengan elaboratif. Jawaban kalian akan kita diskusikan di kelas pada pertemuan sinkronus. Selamat membaca dan sampai bertemu di materi berikutnya.